Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan kita tentang untukmu wahai ukhti muslimah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ingin menjadi wanita muslimah, maka hal yang harus dipahami agar dia menjadi wanita muslimah yang kedua, yang pertama kita jelaskan hendaknya seorang wanita muslimah meyakini bahwasanya nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada dia adalah apa? Agama Islam. Karena apa? Karena agama Islam adalah nikmat yang sangat besar. Yang kedua, wahai ukhti muslimah, alaiki an tudruki anna sa'adataki wa karamataki murtabitun tamamal irtibat bihadzal din bi ta'ati rabbil alamin. Setelah antuna memahami bahwasanya nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada antuna, maka poin yang kedua yang harus antuna pahami bahwasanya kebahagiaan antuna, kemuliaan antuna wahai ukhti muslimah itu berada pada bagaimana ketundukan antuna kepada agama ini. Bagaimana kuatnya antuna untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dan bahagianya antuna itu dengan bagaimana besarnya antuna terhadap hukum yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi sebaliknya, ketika antuna wahai ukhti muslimah setengah di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kebahagiaan yang antuna raih dapatkan juga akan setengah. Maka cepatlah untuk meraih kebahagiaan itu sepenuhnya wahai ukhti muslimah. Kebahagiaan yang hakiki adalah bagaimana antuna benar-benar melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana manusia merasa puas melaksanakan pekerjaan bosnya atau atasannya, maka seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak ada kebahagiaan yang ia rasakan jauh lebih ia bahagia melainkan ketika dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ukhti muslimah diperintahkan untuk menutup aurat, maka itu menunjukkan dia bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Kebahagiaannya adalah di saat dia menutup auratnya. Kebahagiaannya di saat dia memakai hijab. Itulah ukhti muslimah. Itulah wanita muslimah yang hakiki. Tapi sebaliknya, kesengsaraannya adalah di saat dia tidak memakai hijab. Sakit hatinya di saat dia jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang iman ini tidak menguatkan kita. Kita lebih sengsara dengan kepentingan dunia. Kita lebih sakit hati dengan orang-orang yang menyakiti kita. Tapi kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala tidak pernah merasa bersalah. Dengan kita menyiksa diri kita dengan tidak melaksanakan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada rasa sakit dalam hati kita. Kemana hati ini wahai ukhti muslimah? Kenapa hati antuna terluka di saat orang-orang meninggalkan antuna, orang yang antuna cintai meninggalkan antuna? Kenapa hati ini lebih sakit hati di saat orang-orang menipu kita? Kenapa kita menipu Allah Subhanahu wa taala tidak tersakiti? Kenapa di saat kita melanggar mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala tidak ada kesengsaraan yang kita rasakan? Seakan-akan hal yang biasa kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan hijab itu hanyalah tempelan. Seakan-akan hijab itu di saat kita butuh. Ketahuilah wahai ukhti muslimah, perintah Allah Subhanahu wa taala bukan di saat kita butuh. Tapi kitalah yang butuh melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala bukan di saat kita bahagia, tapi kebahagiaan kita berada di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesengsaraan itu bukan kepentingan dunia, tapi
kesengsaraan yang hakiki adalah di saat kita jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau, seorang wanita yang sejati adalah seorang muslimah yang kebahagiaannya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesakit hatinya, kesengsaraannya, kekecewaannya di saat dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia mengabaikan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan kepentingan dunianya. Itulah hakikat wanita muslimah. Maka wahai ukhti muslimah, bangkitlah dari kelalaian yang ada. Buka hati nurani antunna, yang hati antunnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa yang Allah tetapkan, bukan menerima setiap keadaan manusia. Ya. Yang hakikat manusia, hakikat hati antuna diciptakan untuk merasa sedih di saat antuna jauh dari yang menciptakan antuna. Maka begitu juga ya, yang apabila seorang mukminah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia merasa bahagia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Wahai ukhti muslimah, sejauh mana kebahagiaan antuna meraih ridha Allah ataukah meraih kecintaan manusia? Sejauh mana antuna rasakan di saat antuna tunduk terhadap perintah dunia yang hina ini ataukah tunduk kepada zat yang menciptakan antuna? Mana lebih sakit hati kita? Ya, di saat kita jauh dari orang yang kita cintai ataukah di saat kita jauh dari zat yang memberikan kita semua nikmat? Maka kembalilah kepada zat yang menciptakan kita, wahai ukhti muslimah. Kuatkan kebahagiaan antuna. Ya, kuatkan iman ini. Maka tidak ada yang bisa menguatkan iman kecuali antuna sendiri. Ya, maka sekali lagi wahai ukhti muslimah, tanamkan dalam hati kebahagiaan itu berada dalam bagaimana ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga wahai ukhti muslimah, agar antuna menjadi wanita-wanita salehah, menjadi wanita-wanita yang diidolakan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala adalah alaiki at-tanabbah. Alaiki at-tanabbuh. Waffaqakillah ila anna muslimata laha fi hadhihi dunya a'daun katsirun yas'auna li itahati bi karamatiha wa iglali sabili izziha wa falahiha wa sa'adatiha wa iqa'iha fi hama'atir radhilah wal fasadi. Ketahuilah wahai ukhti muslimah, dan antuna harus sadar bahwasanya antuna berada di dunia ini, antuna akan dihadapkan dengan musuh yang begitu banyak. Musuh antuna bukan sedikit, banyak, dan dia tidak akan merasa capek menggoda antuna, ya, menggoda antuna agar antuna kembali kepada tempat yang hina setelah antuna mendapatkan kemuliaan. Menggoda antuna untuk menjadi wanita-wanita yang lemah, yang rendah, yang murah. Maka semakin kuat antuna melaksanakan perintah Allah, maka semakin kuat juga musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat antuna tidak merasa capek dalam melakukan perintah Allah, maka musuh antuna begitu juga tidak akan merasa capek menggoda antuna dan akan membawa antuna dalam kerusakan dan kehinaan. Ya, ini yang antuna harus sadari agar antuna menjadi wanita-wanita yang kuat. Terkadang wanita lemah, rapuh, merasa futur, ya, merasa lemah, ya, di saat banyak celaan, caci makian, karena mereka tidak meyakini, mengetahui, dan dia tidak sadar di belakangnya, di hadapannya itu banyak musuh. Dan semakin kuat dia bertahan, maka semakin banyak pula yang akan menggoda dia dan akan membuat dia tidak bertahan. Ya, maka 3 poin, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya yang bikin antuna kuat agar menjadi wanita-wanita muslimah. Yang pertama, yakinilah
nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada antuna adalah agama Islam. Karena agama Islam adalah pembawa keselamatan. Orang yang mencari agama selain agama Islam akan merugi dan tempatnya di neraka. Yang kedua, ketahuilah kebahagiaan antuna berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak ketundukan antuna, maka semakin besar kebahagiaan antuna dapatkan. Tapi ketika antuna kurang, merasa berat hati dalam melaksanakan perintah Allah, maka antuna tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga, sadarlah antuna hidup di dunia ini banyak musuh. Pasti akan banyak musuh antuna. Dan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan bagaimana antuna kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar diri antuna serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula cobaan, ujian yang akan antuna dapatkan, dan musuh itu tidak sedikit. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati antuna, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan antuna wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang kuat, yang selalu merasakan kebahagiaan di saat dia melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasa sedih di saat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.